Luar biasa, tidak ada henti-hentinya Presiden Prabowo menjadi sorotan dunia. And in Indonesia, the Southeast Asian nation is Prabowo Subianto. Dan tentu kabar terbaru ini akan bikin malu para pembenci Pak Prabowo. Ya, karena ternyata Presiden Prabowo telah berkali-kali kedapatan ditiru oleh pemimpin yang paling terkenal dan terbesar saat ini di dunia, yaitu Donald Trump. Berkali-kali Trump nampaknya terinspirasi oleh Pak Prabowo. Ya, yang terbaru sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2025 yang lalu, Presiden Prabowo telah mengatakan ini pada dunia di acara World Government Summit. But I have not yet begun to fight. So I think this will be my motto. After 100 days, I have not yet begun my struggle. And I'm convinced that we will achieve significant progress. Dan tidak lama berselang, baru saja kemarin Donald Trump telah mengucapkan perkataan yang sama, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Februari 2025 dalam acara CPAC. I have not yet begun to fight. And neither have you. I have not yet begun to fight. I have not yet begun to fight. So I think this will be my motto. After 100 days, So together for the next 4 years, I have not yet begun my struggle. And I'm convinced that we will achieve significant progress. we are going to stand strong. We are going to work hard. We are going to fight, and win. Wah, luar biasa ya. Hal tersebut tentu menunjukkan betapa luasnya wawasan Presiden kita, Prabowo Subianto, sampai-sampai diikuti oleh Presiden Amerika Serikat. Bahkan dari jauh hari sebelumnya, nampaknya Trump juga telah mengikuti kesuksesan gaya kampanye Pak Prabowo dengan joget gemoy seperti ini. Oke gas, tambah 2 torang gas. Makanya Trump juga bisa jadi pemenang ya, seperti Pak Prabowo. Hehehe. Mana nih yang sebelumnya telah menghina-hina Pak Prabowo, yang mengatakan Pak Prabowo anak buah Donald Trump? Karena pada momen sebelumnya banyak sekali yang menghina Pak Prabowo lantaran beliau berkali-kali mengatakan sir pada Trump. Sebut saja media Inggris, yang tidak lain adalah sekutu Amerika, sebut saja The Economist, telah menghina presiden kita Pak Prabowo. Mereka bilang bahwa Prabowo adalah pengemis bagi Amerika, bahkan China. Ini sangat kurang ajar dan keterlaluan. Mereka bilang Pak Prabowo telah putus asa demi menarik perhatian Trump dan Xi Jinping atau presiden China. Dan anehnya, dari artikel yang dibuat oleh media barat The Economist yang kurang ajar tersebut, ada sebagian bangsa dan rakyat Indonesia yang telah mendukung media barat tersebut dan ikut menghina serta merendahkan presiden hebat kita, Prabowo Subianto, seperti contohnya komentar orang-orang ini. Waduh, sangat miris ya sebagian rakyat Indonesia saat ini, di saat pemimpin kita saat ini sungguh-sungguh berjuang, bahkan rela mati demi rakyatnya. Kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan, saudara. Namun sebagian rakyatnya malah seperti ini.
Bahkan dunia saat ini sudah mengakui kehebatan Pak Prabowo karena sebelumnya sampai-sampai Ray Dalio, yaitu seorang konglomerat asal Amerika Serikat yang masuk dalam salah satu daftar orang terkaya di dunia yang juga merupakan pendiri dana lindung nilai atau hedge fund Bridgewater Associates yang mengelola dana sebesar 112 miliar USD atau setara 1.824 triliun, telah mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin terbesar di dunia dan negara kita akan maju pesat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Which countries will make extraordinary successes. I've watched countries of great potential combined with great leadership result in extraordinary changes. And I have learned that President Prabowo is that because we have talked about the potential and the challenges that Indonesia faces and how he's going to approach them. Wah, luar biasa ya. Dan juga Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, telah masuk daftar 10 pemimpin dunia paling berpengaruh. Pak Prabowo masuk ke dalam daftar 10 pemimpin negara yang akan memiliki peran sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia pada tahun 2025. Dan hebatnya, Pak Prabowo telah disejajarkan dengan pemimpin hebat seperti Donald Trump, Xi Jinping, hingga Vladimir Putin dalam daftar yang dicantumkan dalam artikel Straits Times dengan judul Meet the 10 World Leader to Watch in 2025. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Pak Prabowo merupakan salah satu pemain kuat dunia. Adapun 9 pemimpin dunia lainnya adalah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Media berbasis di Singapura tersebut telah menyoroti langkah Pak Prabowo mulai dari kesuksesan lawatan diplomatik kilat dengan mengunjungi China dan Amerika Serikat sesaat setelah dilantik pada Oktober lalu 2024. Dan Pak Prabowo juga telah sukses menghadiri pertemuan puncak multilateral besar seperti APEC yang dinilai dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia di jantung diplomasi internasional. Dan di tingkat internasional, Pak Prabowo telah dinilai akan mendorong Indonesia yang lebih tegas dalam kelompok multilateral. Hal ini telah dilihat dari pengumuman status kemitraan BRIC Indonesia beberapa hari setelah Pak Prabowo memangku jabatan puncak, ditambah dengan deklarasi bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi anggota penuh BRIC, yang dimana hal ini telah menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak takut atas desakan dan ancaman Amerika serta sekutunya. Pak Prabowo juga telah disebut sebagai pemimpin yang agak tidak ortodok, yang hal ini dilihat adalah salah satunya karena Pak Prabowo telah mengirim anggota kabinet ke kamp pelatihan militer serta telah menelepon Donald Trump untuk mengatakan bahwa dia akan pergi kemanapun di dunia untuk menemuinya. Lalu, pendekatan kebijakan luar negeri Pak Prabowo termasuk meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia yang telah memicu perdebatan mengenai apakah langkah-langkahnya yang berani melayani kepentingan strategis negara yang lebih luas. Dan hal ini telah membuat pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Pak Prabowo dapat menavigasi keseimbangan yang rumit antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik atas keputusan internasionalnya. Media Singapura ini telah menyampaikan bahwa dalam hal ini mungkin aktivisme global Prabowo menggambarkan satu kebenaran: para pemimpin membutuhkan dukungan yang kuat di dalam negeri sehingga mereka dapat mengarahkan negara mereka melalui masa-masa yang penuh tantangan. Tulis Straits Times.
Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar kabar terbaru untuk Pak Prabowo ini? Teman-teman seneng gak dengarnya? Dan bangga nggak? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.